Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari terakhir tahun liturgi ini, kepada kita disampaikan bahwa perpindahan hidup kita dari kegelapan menuju terang adalah pasti dan akan tiba saatnya. Sementara itu kita harus percaya pada rencana Tuhan bagi kita dan bagi dunia ini, dan kita terus hidup secara layak dan terhormat. Saudara-saudari, baik dalam kegelapan atau terang, kita tidaklah sendirian, tetapi semua yang kita butuhkan telah tersedia. Di kedua sisi sungai ada pohon kehidupan dengan 12 jenis buahnya, menghasilkan buahnya setiap bulan, dan daun-daun pohon itu untuk kesembuhan bangsa-bangsa. Saudara-saudari, Injil Lukas ditulis beberapa tahun setelah periode krisis besar, yakni penghancuran kota suci Yerusalem oleh pasukan Roma pada tahun 70 Masehi. Pada saat umat Kristen memiliki ruang bernapas yang damai. Peringatan Yesus, "Berjaga-jagalah, jangan sampai hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan kekhawatiran duniawi." Saudara-saudari, jika memang benar bahwa iman tumbuh lebih subur selama kesengsaraan daripada selama kemakmuran secara finansial, mungkin kita berharap gereja akan tetap hidup. Namun Yesus juga menasihati kepada kita bahwa kehidupan rohani membutuhkan komitmen. Berdoalah terus-menerus. Hiduplah di hadirat Allah, dan kemudian Anda akan berdiri dengan aman di hadapan Anak Manusia ketika Ia datang dalam kemuliaan yang penuh. Saudara-saudari terkasih, dalam visinya, Santo Yohanes memandang tantangan duniawi dengan cakrawala kemuliaan akhir. Inilah hikmahnya, akhir dari tahun-tahun pencobaan. Tahun liturgi gereja berakhir hari ini dengan pesan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang dalam kemuliaan. Kita telah dikaruniai banyak rahmat selama setahun terakhir. Sekarang kita akan lebih diberkati dengan 4 minggu selama masa Advent yang dimulai esok hari. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan mengenyampingkan setiap rintangan dosa. Dengan mata tertuju kepada Yesus, kita bertekun di jalannya sampai kita mencapai tempat yang telah Ia siapkan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,
sabdamu